Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Adinata dengan NPM 223516516 pada prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah perilaku yang menyimpang atau juga bisa dikenal penyimpangan sosial adalah perilaku tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Lalu ada bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, tindakan non-konform atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Contohnya adalah mengenakan sandal ke sekolah, membolos. Termasuk dalam kategori ini adalah perilaku-perilaku yang terlalu maju, terlalu rasional, terlalu baik, dan sebagainya. Yang dalam tahap tertentu masih dalam taraf individual per kualitas sebagaimana disebutkan di atas. Kedua, ada tindakan antisosial melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya adalah menarik dari pergaulan, keinginan bunuh diri, ngebutisme, alkoholisme, dan seterusnya. Yang ketiga ada tindakan kriminal. Contohnya adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, dan sebagainya. Lalu ada pencimbangan berdasarkan sifat. Yang pertama adalah pencimbangan positif. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif. Ide-ide yang dibuat juga kreatif serta memperkaya wawasan masyarakat. Contohnya adalah emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman, seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Lalu ada penyimpangan negatif, merupakan perilaku penyimpangan yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Penyimpangan negatif terbagi dua, ada penyimpangan premier dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan premier merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya hanya sementara dan tidak secara terus-menerus. Contohnya adalah seorang yang mengendarai sepeda motor melanggar aturan lalu lintas tanpa disengaja. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan seseorang yang sifatnya nyata dan tidak dapat ditoleransi karena melanggar norma yang ada. Contohnya sering minum minuman beralkohol dan pulang dengan kendaraan pribadi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang terkena dampaknya. Penyimpangan berdasarkan perilaku. Yang pertama adalah penyimpangan yang diterima dan ditolak. Penyimpangan yang diterima dan ditolak adalah contohnya Jack the Ripper dan Florence Nightingale. Adalah penyimpangan. Perbedaannya adalah ditolak dan diterima. Lalu ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak dalam kehidupan sosial yang sebenarnya suka dijumpai orang yang sepenuhnya menyimpang atau sepenuhnya konformis. Yang mudah dijumpai adalah penyimpangan dalam batas-batas tertentu, dan konformis adalah batas-batas tertentu sehingga suka dijumpai orang yang secara langsung penyimpangan secara mutlak. Lalu ada penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Sebuah tindakan dapat dikatakan konformitas dan penyimpangan pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada masyarakat Hindu di Bali. Mereka memiliki adat budaya untuk meletakkan sajen di berbagai tempat, seperti jalan, trotoar, bahkan di tempat-tempat umum lainnya. Ada penyimpangan individual, kelompok, dan campuran. Sebuah perilaku penyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Dan terakhir ada penyebab penyimpangan sosial. Satu, perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain dan sering dikelompokkan sebagai perilaku penyimpangan. Tentunya adalah dengan semakin banyaknya orang-orang menyuarakan pendapat mereka mengenai emansipasi wanita,
tetap ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut. Yang kedua, ada proses sosialisasi yang tidak sempurna, merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seseorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma-norma yang baik dan benar. Contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya, mana hal yang baik dan mana hal yang seharusnya dihindari. Yang ketiga ada teori labeling, merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang terjadi ketika seseorang ataupun individu terlebih dahulu sudah dibentuk stigma atau cap negatif dari orang-orang ataupun kelompok sekitarnya. Contohnya adalah dalam suatu lingkungan masyarakat, terdapat stigma di mana orang memiliki itu merupakan orang jahat atau orang yang kurang baik. Sedangkan hal yang tersebut belum tentu benar adanya. Yang keempat ada teori anomi. Merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan atau dapat terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang atau dijadikan suatu pedoman hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku penyimpangan atau penyimpangan sosial. Contohnya adalah ketika seseorang yang baru pindah ke suatu daerah dan tidak memiliki batasan-batasan, ketika di tempat dahulu, orang tersebut harus pulang sebelum jam 10 malam. Kelima ada teori differential association, merupakan teori merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang atau individu dapat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku penyimpangan jika terus-menerus berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat penyimpang. Contohnya ketika seseorang siswa yang tadinya rajin dan menganggap bolos merupakan suatu hal yang buruk, menjadi memiliki pemikiran kalau bolos atau tidak masuk sekolah merupakan hal yang tidak terlalu buruk atau sesuai dengan pemikirannya. Lalu dampak dari perilaku dan penyimpangan sosial. Yang pertama, terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku penyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada anggota lingkungan masyarakat lainnya. Kedua, perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada, karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku penyimpangan tersebut sebagai suatu wabah penyakit sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Yang ketiga, menciptakan batasan antara kelompok lingkungan yang satu dengan yang lainnya karena adanya parameter sosial. Hal ini dapat kita lihat dari contoh beragamnya suku yang ada di Indonesia, di mana orang suku Jawa memiliki ciri khas berkata lembut, sedangkan orang suku Batak memiliki ciri khas berkata tegas. Sehingga perbedaan tersebut kadang membuat kelompok satu dengan kelompok yang lainnya tegan akan satu sama lain. Yang keempat, muncullah kelompok baru yang beranggotakan para penyimbang sosial karena dikucilkan, sehingga menimbul rasa solidaritas dan keperluan akan satu sama lain dapat membuat masalah di lingkungan sekitarnya terganggu. Yang kelima, adanya penyimpangan sosial memiliki potensi penyebabkan gangguan di lingkungan masyarakat tersebut jika terjadi terus-menerus. Tapi malah ada juga yang menjadi menyesuaikan dengan sesuatu yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.